I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Binti Lestari dari kelas 12 Farmasi A. Di sini saya akan membahas materi mengenai Olea volatilia citrus history. Topik utama yang akan saya bahas adalah definisi, klasifikasi, prosedur, dan hasil penelitian. Topik yang pertama adalah definisi dari Olea volatilia. Olea volatilia merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang digunakan dalam industri parfum, kosmetik, farmasi, dan makanan. Minyak ini dikenal dengan nama minyak eteris, minyak esensial, atau minyak terbang karena mengandung senyawa organik golongan terpen. Definisi dari jeruk purut. Tanaman jeruk purut dapat tumbuh di lahan dengan ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Tinggi pohonnya mencapai 12 meter. Buahnya berukuran kecil, bulat berwarna hijau dan kulitnya memiliki banyak tonjolan. Daging buahnya berwarna hijau kekuningan, sangat asam dan agak pahit. Klasifikasi dari citrus history. Nama lain jeruk purut, nama tanaman asal citrus history, keluarga Rutaceae. Zat berkhasiat, daun jeruk purut mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid, steroid, kumarin, fenolik, tanin, saponin, dan terpen. Sedangkan kulit jeruk purut mengandung flavonoid dan steroid serta senyawa kumarin. Pelarut yang digunakan adalah Aquades. Nama resmi dari Aquades adalah Aqua destillata. Nama lain adalah Aquades atau air suling. Pemberian cairan jernih, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Kegunaan sebagai zat tambahan, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Prosedur pembuatan Olea volatilia citrus history. Alat dan bahan yang digunakan adalah distilasi, timbangan, telenan, pisau, baskom, pengaduk kaca, Erlenmeyer 25, gelas ukur 500 ml, botol kaca gelap, pipet tetes, jarum suntik, pemerah jeruk, botol sirup, corong kaca, dan corong plastik. Bahan yang digunakan adalah jeruk purut matang segar 6 kg, air bersih, dan air es. Proses ekstraksi. Proses penyulingan diawali dengan memasukkan air ke dalam bagian dasar ketel sampai mengisi 1/3 bagian. Bahan baku disimpan di atas lempeng penyekat. Bahan baku sebaiknya jangan terlalu padat karena akan mempersulit jalannya uap air menembus bahan baku. Setelah itu, ketel ditutup rapat lalu dipanaskan. Pada saat air mendidih, uap airnya akan melewati lubang-lubang pada lempeng penyekat dan celah-celah bahan. Minyak atsiri yang terdapat di dalam bahan akan terbawa uap panas menuju pipa kondensor. Selanjutnya, uap air dan minyak atsirinya akan mengembun dan ditampung di dalam tangki pemisah atau separator. Minyak dan air akan terpisah dengan sendirinya sesuai perbedaan berat jenis, di mana lapisan minyak ada di atas dan lapisan air di bawahnya. Minyak diambil menggunakan pipet tetes dan kemudian dimasukkan ke dalam botol kaca berwarna gelap. Penyimpanan sebaiknya pada suhu rendah dan terhindar dari sinar matahari langsung. Alur pembuatan. Yang pertama, jeruk purut diperas, kemudian kulit jeruk purut dirajang dengan ketebalan 0,3 sampai 0,5 cm. Yang kedua, masukkan air ke bagian dasar ketel. Ketiga, bahan baku disimpan di atas penyekat sekitar 75%. Keempat, suling minyak selama 4-6 jam atau sampai minyak tidak menetes lagi. Kelima, rendaman minyak yang diperoleh sekitar 2-3%. Minyak dan air akan terpisah dengan sendirinya karena perbedaan berat jenis. Yang keenam, dilakukan pengambilan minyak secara manual dengan menggunakan gayung, corong pemisah, atau pipet tetes. Ketujuh,
tambahkan natrium sulfat anhidrat 2-5% ke dalam minyak sehingga diperoleh minyak bebas air. Kemudian disaring dengan menggunakan kertas saring kasar. Kemudian diambil dengan pipet tetes dan diisi penuh dalam botol kaca gelap. Keluarkan bahan sisa penyulingan dari ketel setelah ketel penyulingan dingin. Berikut diagram alir penyulingan minyak atsiri. Penggunaan. Manfaat komponen aktif minyak atsiri ini dalam industri makanan sebagai penyedap dan penambah cita rasa, dalam farmasi sebagai anti nyeri dan antibakteri, dalam industri bahan pengawet sebagai insektisida, dalam industri kosmetik dan personal care products yaitu sebagai bahan aktif sabun, pasta gigi, lotion, skincare, serta produk kecantikan. Cara penyimpanan. Minyak yang dihasilkan tidak boleh disimpan dalam botol plastik karena dalam percobaan ini minyak disimpan dalam botol plastik dan botol kaca. Minyak atsiri yang dihasilkan sebaiknya disimpan pada suhu rendah dan terhindar dari sinar matahari langsung untuk mempertahankan mutu minyak atsiri. Hasil penelitian. Warna minyak kulit jeruk purut yang dihasilkan adalah kombinasi warna kuning muda dan warna kehijauan. Warna kuning muda berasal dari citronellal yang merupakan komponen utama minyak kulit jeruk purut. Citronellal merupakan flavoring agent berbentuk liquid yang berwarna kuning samar atau kuning muda. Aroma minyak kulit jeruk purut yang dihasilkan adalah aroma segar khas jeruk purut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.